Halo pendengar setiap podcast, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains dan teknologi sendiri tentunya. Kali ini kita akan bahas suatu sains, tapi yang berasal dari masing-masing manusia. Sains di sini adalah dampak psikologis. Dampak psikologis itu kan penting sekali untuk masyarakat, terutama personal by person. Dimana memang kita sekarang tuh hidup di daerah atau di dunia yang penuh dengan dunia maya. Karena internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ya, itu udah bukan suatu hal yang mengagetkan, karena memang sudah pertumbuhan internet di Indonesia apalagi sejak corona itu sangat tinggi. Sebelum corona dan sebelum-sebelumnya pun penggunaan internet itu tinggi banget ya, sejak ada eranya sosial media, terutama dimulai dari Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, terus juga ada Yahoo Messenger, ada Google Plus yang akhirnya tutup, ada juga beberapa lainnya yang masih cukup eksis tuh sebenarnya Skype. Kalau sekarang ada WhatsApp ya. Kalau caster pribadi lebih suka Telegram sih sebenarnya. Buat memang pengguna Telegram masih tidak terlalu banyak. Ada juga yang lain itu Line, KakaoTalk untuk setiap orang ya. Kalau untuk di negara seperti Tiongkok sana pakainya WeChat. Nah, itu merupakan sosial media atau bisa tapi ada yang bilang application chatting atau chatting application, dimana untuk berhubungan dengan sesama. Ya, sosial media itu sendiri memang media ya, dari kata media aja itu sebuah wadah. Sosial itu ya sosial atau hubungan kepada sesama itu loh. Tapi kita akan bahas itu adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian saat ini udah menjadi tren untuk anak muda, bahkan jangan anak muda deh, anak kecil aja bisa mengatakan hate comment loh, hate speech loh. Itu menjadi suatu hal yang sudah mendarah daging mungkin ya untuk belakangan ini ya. Ini harus segera dimusnahkan sebenarnya rantai hate speech. Karena apa? Sebagai seorang manusia, terutama orang-orang yang memiliki intelektual, edukasi, dan sopan santun, tentu mengutamakan etika adalah yang utama. Kali ini memang podcast kita akan sedikit berbeda, akan sedikit lebih monolog yang lebih dewasa ya, karena ini dampak psikologinya gede banget teman-teman, para pendengar nih terutama. Hate speech sendiri itu berasal dari setiap manusia itu bisa memiliki hate speech. Tanpa disadari, orang itu bisa sebel tanpa perlu ada alasan yang jelas. Ya, contoh paling jelasnya, Anda tidak suka dengan seseorang padahal Anda nggak kenal dengan seorang tersebut. Contohnya, Anda nggak pernah bertemu dengan seorang artis, tapi Anda melihat kelakuan artis tersebut, Anda benci sekali dan bahkan rasanya ingin melakukan suatu hal yang negatif. Itu kan ada dampak sosial dan dampak psikologis. Kalau secara fisik nggak ada, karena itu kita nggak bertemu. Tapi kalau bertemu bisa jadi fisik karena kontak, kita nggak tahu juga. Belakangan ini, bahkan udah beberapa tahun ini sebenarnya itu hate speech itu memiliki dampak psikologi yang sangat besar. Nggak usah dipungkiri juga. Apalagi semakin berkembangnya media sosial. Nah, media sosial ini bagi caster merupakan tempat yang sebenarnya baik ya, karena menjadi suatu media untuk panjang tangan. Panjang tangan di sini bukan untuk mencuri ya, tapi panjang tangan dalam arti memudahkan siapa saja itu untuk bisa berkenalan di mana saja, kapan saja, dan hanya memerlukan internet. Sementara kalau kita membahas masa lampau, susah kan. Nah, bagi masa lampau tuh kita cuma ada telepon umum, wartel lah, atau maksimalnya ya nggak ada sih, tetap SMS yang paling maksimal di masa lampau. Tapi sekarang kita bisa dengan mudahnya mengakses itu hanya dengan kedipan tangan, kedipan mata, bahkan itu sangat cepat. Itu karena kemajuan teknologi, komunikasi sih yang paling utama, dan kehidupan bermasyarakat yang jauh bisa menjadi dekat karena adanya teknologi ini. Tapi perlu kita sadari, namun perlu kita ketahui juga bahwa hal ini tuh sebenarnya kadang nggak bagus juga. Pernahkah teman-teman melihat beberapa gambar ilustrasi masa modern? Ya, orang jauh lebih suka berkomunikasi dengan menggunakan
aplikasi daripada obrol langsung. Yang pertama, orang-orang jauh lebih peduli dengan menangkap momen daripada menolong orang tersebut. Tuh, orang jadi lebih mudah bersimpati tapi lebih sulit berempati. Ya, itu kayak gitu. Apalagi masalah hate speech. Kalau kita kembali lagi, itu merupakan asal mulanya itu dari perkembangan media sosial sendiri sebenarnya. Para pengembang sosial media itu banyak sekali memiliki hal buruk, terutama gini. Kalau kita sadari dan kita berpikir secara positif, para developer atau pembangun aplikasi tidak peduli dengan namanya saringan filter. Maksudnya adalah Anda mau ngomong sekasar apapun, maka developer nggak akan peduli. Ya, itulah. Nggak ada penyaring sentimen analisis berubah. Kalau ada seseorang mengatakan kata-kata yang kasar atau melakukan umpatan, itu otomatis akan tertolak. Itu nggak bisa. Contoh yang paling jelas adalah Twitter. Media sosial saat ini sangat bebas. Orang mau menghujat, orang mau memuji itu sangat mudah. Dan gini, pemikiran seseorang itu sulit ditebak. Karena terkadang ada orang yang menganggap suatu hal itu buruk, tapi orang lain menganggap itu positive thinking. Ya, itu benar sekali. Kasus hate speech belakangan itu terus disorot. Hate speech itu menyerang banyak sekali kalangan, terutama sih yang famous. Dan bahkan orang biasa pun sama. Tapi orang biasa biasanya karena memiliki suatu masalah yang rumit dan memang layak untuk di-hate. Gila ya. Jadi orang melawan hate itu dengan mudahnya gitu loh. Apalagi media sekarang menyorot terus. Media cetak, media televisi pun bahkan bisa mengatakannya. Kata-kata yang berasal dari tulisan itu menjadi bukti. Itu menjadi tanda yang sah bahwa kalau Anda mendapatkan suatu hate speech, Anda bisa melakukan laporan. Karena ini perlu Anda sadari juga dengan perkembangannya sosial media, ya suka nggak suka, rasa toleransi itu semakin kurang, dan menghargai toleransi dan melakukan diskusi itu semakin sulit. Karena cenderungnya orang akan jauh lebih menghindari hal-hal tersebut. Nah, ujaran kebencian sebenarnya merupakan suatu tindakan komunikasi tanpa kita diskriminasikan hal ini oleh seseorang atau bahkan sekelompok orang yang jumlahnya besar untuk melakukan hinaan, hasutan, fitnah, provokasi terhadap suatu pihak lain. Sebelum kehadiran sosial media sebenarnya sudah ada, tapi tidak terlalu disorot dan penyalurnya itu nggak ada. Tapi kalau sekarang ada sosial media karena panjang tangan tadi, jadi sekarang tuh lebih mudah, paham ya? Karena itu UU ITE ya ada dan eksis sampai sekarang. Walaupun memang belum lama kan eksis, itu dibuat memang khusus agar masalah hate speech ini sebenarnya harusnya bisa dibalantas, tapi kenyataannya enggak juga. Ya suka nggak suka, ya Anda bisa menilai sendiri bagaimana negara Indonesia melakukan pemberantasan hate speech. Karena semakin hari hate speech itu semakin besar dan kehadiran sosial media juga semakin beragam dan menjadi tampungan wadah besar untuk melakukan hate speech. Padahal ini harus segera disingkirkan gitu loh, dari satu orang ke orang yang lain atau kelompok-kelompok yang lain, agar tidak terjadi salah paham. Yang pertama, agar tidak terjadi adu domba. Kalau sampai jumlah orang yang besar itu sangat berbahaya. Dan kenapa hate speech itu dilakukan dengan sosial media? Karena sosial media itu dampaknya luas. Orang yang nggak tahu jadi tahu, dan itulah mengapa sekarang orang itu lebih suka berselancar di dunia maya daripada dunia asli. Itulah mengapa orang sekarang lebih sulit untuk diajak bertemu. Tapi kalau untuk sekedar chatting atau sekedar mengirim pesan itu lebih mudah malah. Walaupun ya itu tergantung dari kedua belah pihak juga. Dan sekarang tuh bener-bener bebas gitu loh. Anda mau ngomong kasar, Anda mau ngomong hinaan, Anda mau menyebar fitnah, itu bahkan bisa. Ya kalau teman-teman tahu fitur broadcast, ya fitur broadcast. Kalau di sosial media lebih luas seperti Instagram, Twitter, itu menggunakan hashtag, betul kan? Hashtag atau tagar. Sementara itu anonimus itu tetap jalan, karena kita kan nggak tahu ini akun benar-benar punya dia dengan namanya dia atau tidak. Yang pertama, ya kan? Kita hanya bisa melacak dengan melacak IP, dan itu pun kadang bisa dirubah-rubah sendiri. Nah, karena itu sulit lah. Dan sebaiknya itu sebagian orang itu harus mengetahui bahwa hate speech itu sangat berbahaya. Sekalipun Anda itu maksudnya bercanda pun kadang orang pun nggak suka kan, gitu loh. Kasus hate speech itu secara subjektif itu ya
Kalau yang subjektif itu ya pada pemerintah ya karena pemerintah mungkin apa gitu loh, kurang apa. Dan memang untuk melakukan pemberantasan ini sulit sekali, nggak hanya di Indonesia, di berbagai macam negara. Kita nggak sedang membahas Indonesia tapi secara luas dampaknya tuh luas banget, terutama bagi psikologinya apa. Yang pertama, orang yang terkena hate speech itu kalau waras ya, itu bakalan dia tuh merasa tertekan, merasa sulit dan dikucilkan ya. Kenapa dikucilkan? Karena segala yang dia inginkan otomatis akan menjadi buruk gitu loh. Udah susah, apa-apanya susah ya, lingkungan jadi udah gak mendukung. Dan bahkan dengan mudahnya sekarang tuh memfitnah tuh mudah, bahkan gak ada bukti pun kita bisa dibesar-besarkan, apalagi karena adanya buzzer apa. Belum lagi kalau ada ya broadcast berubah berita-berita yang mengerikan, yang hoax juga, yang palsu, itu benar-benar penting loh untuk menghilangkan masalah ini. So, bagi saya sebagai caster, apa yang harus dilakukan dan etika apa yang harus dilakukan pada saat bersosial media? Yang pertama, jangan terlalu mengurusi kehidupan orang lain. Anda memberikan opini silahkan, tapi jangan menjatuhkan orang lain. Karena yang jelas kita nggak tahu dari dua mata koin. Seperti mata koin itu kan ada dua sisi, kita kan nggak tahu. Kita mungkin hanya bisa lihat satu sisinya dan kita menghakimi itu sampai habis. Pada sisi yang lain akan bisa menjawab hal tersebut gitu loh. Terus dampak psikologi lainnya, manusia dia tuh bisa depresi. Kita bisa lihat dari kasus orang-orang Korea ya. Orang-orang Korea itu benar-benar menjadi contoh benar-benar yang real, dimana komen itu bisa menjadi senjata mematikan dan membuat public figure bunuh diri. Nah gitu. Terus apalagi etikanya yang kedua, menurut saya, kalau Anda memang nggak merasa ingin ngomong ya, seperti yang kita diajarkan oleh orang tua, kalau Anda nggak ingin ngomong, ya nggak usah ngomong gitu loh. Dan kalau Anda merasa itu adalah negatif, ya sudahlah, berikanlah saran. Kritik boleh nggak? Boleh, tapi kritik yang berdasar dan kritik membangun. Jangan justru tambah membuat anjlok dan bisa jadi mental orang tersebut menjadi remuk gitu loh ya. Dampak itu memang secara nggak langsung, tapi lama kelamaan bisa mengikis seseorang. Kenapa kita membahas ini di hari ini? Karena orang Indonesia itu termasuk negara paling toksik gitu loh. Saldinya besar banget. Ya negara lain juga ada yang sama. Tapi kan ketika kita sebagai manusia menanamkan hal yang baik, terutama dari dalam diri, dan menangkal semua hate speech, berita hoax atau semacamnya, maka ya kita bisa menjadi lebih baik gitu loh hidupnya loh. Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar dari seseorang, contoh yang paling jelas itu penyanyi dari Inggris itu Ed Sheeran, itu dia sudah nggak pernah yang namanya menggunakan sosial media, dan dia hanya menggunakan email untuk berhubungan dengan orang lain. Ya gunanya apa? Karena dia ingin mencari kebahagiaan. Karena ketika dia mengakses sosial media, banyak sekali komen yang kadang nggak baik dan bisa membuat down. Bahkan youtuber itu juga iya. Secara sainsnya, sebagai pamungkasnya, apa yang Anda katakan itu kadang menurut Anda biasa, menurut orang lain belum tentu. Dan jikalau Anda di posisi tersebut, Anda juga tidak akan senang kan. Dan ingat, ketika seseorang sedang bagus hatinya, mungkin akan menerima dengan ya sudahlah, bentukan angin lalu. Tapi kalau orang-orang yang lagi nggak mood, tentu lagi posisi lagi buruk, bagaimana coba? Apakah Anda tidak memikirkan tersebut gitu loh? Oke, itu aja yang kita bahas dari hate speech. Karena memang rasa nggak suka itu bisa datang dari mana saja ya. Ya gimana lagi gitu loh. Tapi yang penting Anda harus tahu hate speech itu apa, supaya tidak sampai miss bahwa pengertian hate speech itu ada. Dari sudah saya katakan. Dan bagaimana sebagai orang yang melakukan etika untuk bersosial media, ya sudah saya katakan. Dan semoga teman-teman terbantu dan teman-teman juga terhindar dan tidak ikut-ikutan untuk melakukan pembulian. Karena kasus pembulian itu berat banget sudah di Indonesia ya. Dan perlu teman-teman ketahui, ketika teman-teman membuli, itu justru kalau dari sisi positifnya hate speech itu, maka orang yang terbuli itu akan semakin ter-up dan maka akan semakin terkenal. Kalau di Indonesia, maka pundi-pundi rupiah yang dia dapat akan semakin tinggi, beda dengan di negara-negara lain gitu loh.
Thank you sudah mendengarkan. Semoga Anda jauh lebih mengerti tentang hate speech dan semacamnya yang intinya adalah negatif. Semoga Anda jauh lebih mengerti lagi akan sains dari kata-kata. Dan jangan lupa kalau Anda ingin konsultasi kebutuhan sosial media atau kebutuhan gadget Anda, maka silakan aja langsung hubungi saya di thumbnail dan mention saya di Twitter. Silahkan, dan jaga selalu kesehatan, sayangilah orang di rumah, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.